tuh 3 hari sampai akhirnya gue berani pulang. Gue belum siap buat ngelangkah ke rumah itu sendirian. Gue ngajak orang-orang yang selalu bikin gue berani. Ada aku temenin. Raisa dan Pak Hari. Hello guys, Dominic sudah berada di sebuah ruangan serba putih. Masih terlihat seolah sedang ngobrol dengan seseorang yang gak kelihatan. Namun sesaat kemudian senyuman tipis yang muncul di wajahnya terasa begitu mencurigakan. Seakan-akan ketidakwarasan hanyalah sekedar sandiwara agar bisa lolos dari hukuman yang seharusnya diterima. Di sisi lain, Valerian udah menghubungin Jordan untuk membahas kesepakatan mereka. Sepertinya pernikahan duda dan janda ini akan segera digelar secepat mungkin karena Jordan siap mengurus seluruh persiapannya. Namun khusus di pagi itu, keluarga Alferic tengah sibuk menyiapkan pesta yang udah mereka nantikan selama belasan tahun, yaitu menyambut kepulangan putra mahkota sekaligus pewaris keluarga yang selama ini telah dianggap hilang. Bahkan Cassandra turun tangan langsung mengawasi setiap gerak-gerik semua pelayan saat merapikan setiap sudut rumah, memastikan ya nggak ada satu detil pun yang terlewat agar putra semata wayangnya benar-benar merasa nyaman lahir maupun batin saat akhirnya kembali pulang. Rupanya Albert masih tetap dipercaya bekerja di rumah itu, meskipun selama ini jadi kaki tangan kejahatan Dominic. Sebenarnya kan Albert hanyalah orang yang dipaksa memilih antara menjalankan perintah atau membiarkan keluarganya menjadi korban. Lagi pula selama bertahun-tahun Albert juga seringkali bersikap fleksibel demi menjaga kedamaian rumah itu dengan menyimpan banyak rahasia para penghuninya. Yang penting selama menjalankan tugasnya, Albert sama sekali belum pernah berhadapan langsung dengan Arya Mohan. Berbeda dengan Matthew yang selama ini menjadi pelaksana perintah langsung dari Oma Dominic. Ya, walaupun Valerian udah minta maaf atas semua kesalahan kedua putranya di hadapan Daniel, Dia, Aris, dan Cassandra, namun Matthew sadar keberadaannya hanya akan membuat suasana semakin canggung di rumah itu, terutama bagi Arya Mohan yang bisa aja akan emosi saat melihatnya nanti. Karena itulah guys, malam sebelumnya Matthew memilih berpamitan pada Mama Valerian dan kedua adiknya. Masih belum tahu apakah Matthew akan menetap di Indonesia atau pergi ke luar negeri. Sebaliknya Devon tetap tinggal bersama keluarga Alferic tanpa perlu merasa khawatir, karena ironisnya penculikan yang dulu dilakukan Elite Squad justru menjadi awal kedekatannya dengan Alferic Junior. Apalagi ada Tante Zen yang sejak awal begitu menyayanginya dan emang merasa kasihan dengan hidup Devon yang terus disebut sebagai anak nggak berguna. Tanpa ragu, Tante Zen jadi pembelanya Devon. Maka pagi itu iring-iringan mobil yang menjemput Arya Mohan udah semakin dekat. Di sampingnya ada Raisa, sementara di mobil lain ada Pak Hari yang akan ikut mendampingi. Dua sosok yang selama ini selalu menerima Mohan apa adanya, menenangkan saat Mohan merasa hancur, menyemangatinya ketika putus asa, memastikan akan selalu ada di sisinya, bahkan rela mengorbankan apapun demi dirinya. Kehadiran keduanya diharapkan sedikit mengurangi rasa gugup Mohan. Meskipun begitu, luka mental yang Mohan tanggung selama bertahun-tahun terlalu dalam untuk benar-benar sepenuhnya hilang. Bahkan saat terus menggenggam tangan baby girlnya, hati Mohan masih belum sepenuhnya tenang. Namun semua kegelisahan yang Mohan rasakan diyakinin akan segera lenyap saat melihat wajah-wajah yang sudah dikenalnya. Senyum penuh kasih dari Mama Cassandra dan Papa Ares yang siap merentangkan tangan untuk memeluknya. Senyum haru dari Om Daniel, Tante Dia, dan Sweetie Belle. Juga tawa lebar seakrab khas Devon. Lalu dua wajah yang masih asing baginya, tapi Mohan udah bisa menebak siapa mereka, yaitu Excel, sepupu tiri yang selama ini banyak membantu perjuangan mereka, serta Tante Valerian Casarius yang merupakan putrinya Dominic. Sepanjang hidupnya juga baru kali ini Mohan melihat Valerian secara langsung, dan sama seperti Albert, Mohan mungkin bisa memaklumin bahwa mereka hanyalah korban yang dipaksa menjadi kaki tangan kejahatan tanpa pernah benar-benar memiliki pilihan. Sekarang yang tinggal di rumah itu siapa? Sistem Alferic harus dibangun kembali. Dan kami ingin kalian berdua yang menjaganya. Oke guys, kita bahas alur dari awalnya. Masih inget kan, sebelum misi benar-benar dimulai, baik Harry, Mohan, dan Zara pernah membuat sebuah kesepakatan. Jika suatu hari nanti dinasti Dominic berhasil dihancurkan, maka permintaan dari Harry menjadi bagian dari sistem Alferic. Karena hanya dengan berada dalam sistem itu, Harry akan mendapatkan perlindungan sekaligus akses tanpa batas yang selama ini dibutuhkan. Awalnya Harry berniat nantinya mengajak Aquila agar bisa menjadi pasangan hacker seperti mendiang kedua orang tuanya. Namun untuk mencapai tahap itu, Aquila masih harus belajar banyak. Selama ini kemampuan Aquila baru sebatas hacker dadakan, hacker magang, yaitu hanya menghafal kode-kode berdasarkan angka dan simbol yang dibuat oleh Harry dari perjalanan hidup mereka. Padahal ya, dunia peretasan jauh lebih luas dan rumit, apalagi jika harus mengelola sistem jaringan sebesar milik Alferic. Karena itulah Aquila memilih menunda semuanya dengan alasan masih harus mengurus perusahaan keluarga, juga bisnis PH Andromeda yang salah satu pemiliknya sedang sibuk liburan keliling dunia. Selain itu, Aquila juga mau kuliah dan tentu aja mau menikmati masa muda sebagai gadis remaja pada umumnya. Karena itu Harry akhirnya menawarkan pada Oliver untuk menjadi partnernya. Selain kemampuan Oliver memang luar biasa, juga Oliver udah lama bekerja bersama Ares.
Siang itu Harry dan Oliver datang ke rumah Alferic. Awalnya Harry ingin bertemu langsung dengan Dominic Casarius, orang yang telah menghancurkan keluarganya. Sayangnya Harry harus bisa menerima kenyataan bahwa Dominic telah kehilangan kewarasan dan harus dirawat di fasilitas khusus. Meskipun sangat kecewa, Harry pun sadar guys, semua yang udah terjadi nggak mungkin bisa diubah. Kedua orang tuanya nggak akan pernah hidup kembali. Begitu pula 5 tahun kehidupan Haruna yang dirampas hingga harus hidup sebagai Blade. Kini yang bisa mereka lakukan hanyalah mengambil pelajaran dari semua penderitaan itu. Di momen itu Daniel sendiri yang minta Harry bergabung ke dalam sistem Alferic. Harry pun menerimanya dengan satu syarat, Oliver juga akan ikut bekerja bersamanya. Bahkan suatu hari nanti Harry akan mengajak satu orang lagi, maksudnya Aquila, saat waktunya udah tepat. Tentu aja baik Daniel maupun Ares sepenuhnya mempercayakan keputusan itu pada Harry. Mereka sadar sistem sebesar itu memang ya nggak seharusnya bergantung pada satu orang aja, sebab hidup selalu penuh hal yang nggak terduga. Selain ajal bisa datang kapan aja, bahkan terkadang kesetiaan pun bisa berubah jika keadaan memaksa. Sementara itu Rose sudah menemui Mohan dan Raisa. Selain Rose merasa perlu memberitahukan pada Mohan tentang suasana dalam rumah Alferic, juga Rose pun akan mewakili untuk memenuhi janjinya Mohan pada seluruh teman-teman anak sembilan ilmu yang ikut membantu misi mereka. Selanjutnya Rose datang sendiri ke teras cafe dan membagikan formulir agar masing-masing mengisi data diri. Setelah itu nantinya semua berkas akan diserahkan pada pengacara keluarga Alferic agar bantuan dana pendidikan mereka segera diproses. Nantinya biaya kuliah hingga lulusan akan langsung dikirim ke rekening masing-masing. Suasana pun langsung pecah oleh sorakan bahagia. Meskipun begitu, rasa penasaran tetap ya nggak bisa dibendung. Mereka terus memborbardir dengan pertanyaan soal pesta di malam itu, termasuk apakah benar Zara sudah bertunangan dengan pria tampan yang berdansa bersamanya. Namun seperti kebiasaan para Alferic ya, maka Rose hanya tersenyum menjawab singkat kalau masih banyak bertanya, transfer uang kuliah mereka akan ditunda. Ancaman yang dibungkus candaan itu sukses membuat seluruh calon wartawan gosip langsung diam. Mulai sekarang tolong panggil aku Rose. Beralih ke Mohan, di hari itu Mohan sengaja mengunjungi satu persatu orang yang berjasa dalam hidupnya. Salah satunya Jordan Fernandez. Berkat bantuannya, perlindungannya, dan juga keberaniannya, Mohan akhirnya bisa kembali mendapatkan hidup yang seharusnya. Sayangnya ya, Fatah sedang berada di luar negeri. Maka Jordan yang mewakili putranya menerima ucapan makasihnya sekaligus mengucapkan selamat karena Mohan akhirnya bisa kembali kumpul bersama keluarganya. Kemudian Mohan mendatangi keluarga Dani Terias. Baginya Pak Dani adalah satu-satunya pengacara yang dulu bersedia menangani kasusnya. Meskipun akhirnya kasus tersebut tenggelam begitu aja, namun seenggaknya Pak Dani tetap merestui Raisa untuk terus berada di sisi Mohan sejak peristiwa pensi hingga hari ini. Mohan belum mengetahui guys kalau keadaan sudah akan berubah. Tante Bianca yang dulu mati-matian membelanya demi kebahagiaan Raisa, kini justru akan menjadi orang yang gak lagi merestui hubungan mereka. Mohan pun mengucapkan makasihnya pada Catalina yang mengorbankan diri demi memperdaya Matthew. Misi itu memang berhasil membangunkan hati nurani Matthew, tapi juga membuat Catalina jatuh cinta sama besarnya. Selain itu, karena terlalu banyak pikiran yang gak bisa dibagi pada siapapun, maka Catalina memutuskan pamitan dengan Matthew. Sementara waktu ini Catalina akan tinggal di luar negeri dulu. Kemudian Mohan mengajak Raisa berlanjut ke rumah Harry karena Mohan ingin mengucapkan makasihnya pada keluarga Vaughan, terutama pada Harry yang sejak awal menawarkan bantuan tanpa pernah diminta. Lucunya di sini Haruna sama sekali nggak mengenali Oliver Roberts, sahabat masa kecilnya sendiri. Bahkan baik Harry dan Aquila seakan nggak ada niatan memberitahukan Haruna tentang siapakah Oliver. Berarti konflik ini akan disimpan untuk lanjutan ke AGZ New Era saat mereka semua akan kuliah di tempat yang sama. Tempat terakhir yang Mohan datangi adalah teras cafe. Semua teman-teman udah kumpul di sana dan langsung berlari memeluknya. Kini cara mereka memandang Mohan seakan benar-benar berubah. Mereka akhirnya mengetahui seluruh kisah hidup Mohan, penderitaannya, luka yang selama ini Mohan sembunyikan, dan alasan kenapa Mohan selalu menyebut mereka sebagai keluarga. Mulai hari itu mereka sadar Mohan gak perlu lagi ya berpegang pada prinsip gak semua hal lo harus tahu, karena pada akhirnya seluruh cerita hidup Mohan udah mereka ketahui dan justru membuat mereka semakin menyayanginya sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri.